saya itu juga orang Islam, Ma. Aku nggak mau nanti mama jadi jahat. Itu kata anak saya, Bu. Saya tidak marah, karena memang itu yang terjadi Islam di Indonesia sebagian besar seperti itu, Bu. Coba saya katakan kepada anak saya, namanya Noni, nih, mama dulu juga beranggapan seperti itu, tapi itu di Indonesia. Yuk kita lihat di Amerika. Di Amerika sana banyak gerombolan-gerombolan perampok, di survei nggak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur-pelacur jalanan, di survei juga nggak ada orang Islamnya. Di Indonesia 99% rata-rata pembantu rumah tangga itu orang Islam. Tapi kita lihat di Mesir 100% majikan di Mesir itu orang Islam. Iya ya, Ma. Nah, tapi kenapa, Ma? Orang Islam itu kalau masuk masjid kok dadak copot sendal sepatu barang ngopo? Loh, saya bilang ke anak saya, orang Islam masuk masjid copot sendal dan sepatu, yang nyuruh itu Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Loh, kok nyopot sendal sepatu? Sing ngomong sapa? Yesus. Suami saya tahu ini anak saya udah mulai terpengaruh nih, Bu. Suami saya telepon mertua, mami saya ditelepon, nih ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja, dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad. Saya ditelepon mami saya, Bu, pulang. Saya pulang. Di rumah mami saya ngomong, mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam. Saya nggak berani jawab, Bu. Karena apa? Aku bukan wedi ditempeleng, neng wedi dicoret teko daftar ahli waris. Wong mbokku soge. Saya nggak berani jawab, cuma cengenges-cengenges. Lalu mami saya bilang, kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam, mami sudah nggak bakal mau pergi ke gereja lagi. Mami malu punya anak seperti kamu. Saya langsung, yes, bener nih, aku Islam. Selesai dia khotbah itu, dia langsung diundang ke Jakarta dan seluruh mobilnya, seisi mobilnya suami, anak, dia yang nyetir itu meninggal di Tol Kanci di Cirebon. Ya bukan masalah dia menghina Tuhan atau tidak, tetapi dia sudah keterlaluan orang-orang ini karena menantang Tuhan yang hidup. Makanya di bagian ini, saudara-saudara, saya bilang bahwa judul yang saya bikin tadi, bangsa ini sudah tertutup panca inderanya. Demikian juga orang-orang yang saudara-saudara, mereka yang mu'alaf, hampir memiliki watak yang sama semuanya. Mereka ini mempermainkan Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan yang benar, Raja Juru Selamat yang benar, yang harus ditakuti dan diwaspadai oleh setiap orang. Orang Islam juga begitu. Jadi banyak yang mengolok-olok kekristenan. Saya olok-olok, bukan saya lewat gerejanya. Tapi cara Tuhan yang pertama, orang itu diambil, dibuat bertobat seperti saya. Tapi ada orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus, dia diselesaikan hidupnya. Dan yang ketiga, dibiarin saja, tetapi dibuat dalam keadaan susah terus dan menderita. Ini orang-orang yang saya lihat, 3 kelompok. Jadi itu sebabnya orang Kristen tidak punya alasan untuk marah terhadap mereka ini. Kita, Alkitab kita ini hebatnya ini Alkitab. Biarkan itu urusan Tuhan. Kamu nggak usah sakit hati. Yang ada kita ampuni.
kita ampuni Agustan, kita ampuni Kainama. Tapi kan sudah menghina agama kita, keyakinan kita, menghina Tuhan Yesus Kristus. Lah yang sakit kan Tuhan Yesus, biarin aja. Kamu jangan sakit hati. Kita tetap memaafkan dan mengampuni orang itu. Kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dia kan masih manusia. Maafkan. Jadi tidak ada rasa sakit hati kita karena mereka menghina agama kita, menghina Tuhan Yesus kita, dan menghina salib. Tidak perlu marah. Lah kalau saya mengulang-ulang nama Abdus Somad yang menghina salib, bahwa di salib ada jin kafir, itu kan untuk mengambil napas dalam setiap siaran saya, dalam setiap khutbah saya, supaya saya bisa tersinggung dalam tanda petik. Bukan untuk marah, memaafkan Abdus Somad, memaafkan Yusuf Kala yang telah menangkap saya, hakim-hakim yang sudah menangkap saya dan menjatuhkan hukuman di luar daripada sewajarnya. Memang tuntutannya 6 tahun, saya divonis 4 tahun. Tapi rata-rata orang yang penistaan agama itu hanya 2 tahun. Sekarang MKC dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Akhirnya banding 6 tahun, naik kasasi lagi pengacaranya, ditambah 2 tahun, jadi 8 tahun. Hanya karena ngomong seperti itu. Jadi mulai dari atasnya, pemimpin bangsa ini, panca inderanya sudah tertutup semua. Yesaya 29 ayat 11-13. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab ini termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tidak dapat membaca ya karena nggak mau membaca, nggak mau membuka matanya, nggak mau membuka hatinya, nggak mau membuka lagi telinganya. Bukan nggak bisa membaca, nggak mau membaca. Lalu mengatakan, saya nggak mau baca, saya tidak bisa membaca, katanya. Dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah ibadah perintah manusia yang dihafalkan. Model seperti inilah bangsa. Dan hukum itu tidak berpihak kepada minoritas. Mereka selalu mengatakan, kami ini toleran, agama kami indah, agama kami ini bagus dan luar biasa. Yesaya 44 ayat 18, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya mereka tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana luar biasanya mualaf ini menghina Yesus, bahkan sampai dia mengatakan bahwa Yesus itulah yang mencuri sendal sepatu di masjid. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Selalu kalau ada yang mualaf, pasti jatuhnya menjadi seorang penghujat. Nah, dan itu ada beberapa contoh yang sudah mualaf ya, yang sudah mualaf kemudian dia menghujat Yesus, menghujat kekristenan, dan akhirnya mereka tamat, akhirnya mereka mati, meninggal dunia teman-teman ya. Nah, contoh yang pertama yaitu Stephen Indra Wibowo. Kita sudah tahu bagaimana dia menjelek-jelekan tentang salib Kristus, kematian Yesus. Nah,
itu sudah jelas Stephen Indah Wibowo, dan kemudian pada akhirnya dia meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Moko Ginta, dia juga seorang mualaf. Setelah dia meninggalkan kekristenan dan kemudian dia mulai itu menghujat kekristenan, membelokkan ke kebenaran ayat-ayat firman Tuhan. Kemudian dia menyampaikan berita-berita bohong tentang apa yang tertulis dalam Alkitab itu dia sampaikan dengan cara berbohong, teman-teman ya. Dan itu pada akhirnya juga Ustadz Moko Ginta itu meninggal. Dan kemudian Ustadz Agustan yang dimana dia mengaku sebagai seorang mantan pendeta dulu, dan kemudian dia mualaf, dan setelah dia mualaf dia luar biasa menghujat kekristenan, menghina kekristenan, dia mengancam kekristenan, bahkan pada akhirnya dia mengkentutin Alkitab. Dia mengambil sebuah Alkitab dan dia meletakkan itu di pantatnya, dan kemudian dia menantang Tuhan dan dia berkata, apakah Tuhan bisa mematikan aku, mencabut nyawaku dalam 1 bulan ini? Dan dia membuktikan itu, teman-teman, dan ternyata terbukti apa yang menjadi permintaan Ustadz Agustan, apa yang menjadi tantangannya kepada Tuhan, itu dijawab oleh Tuhan sendiri. Dan luar biasa kuasa Tuhan. Dan terakhir kita lihat tadi Mega Fitri ya, dimana dalam ceramahnya ketika dia baru-baru mualaf, menyala-nyala berapi-rapi untuk berceramah di mana-mana dengan bahan untuk mengolok-olok kekristenan, mengecek kekristenan. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Dia mengalami kecelakaan yang luar biasa di jalan tol, teman-teman ya, di mana waktu itu dia diundang di salah satu masjid untuk berceramah di sana. Nah, mungkin Tuhan sudah tahu apa yang menjadi bahan ceramahnya nanti, tetapi itu luar biasanya Tuhan menghentikan dia, bahkan seisi keluarganya, teman-teman ya, itu sudah tamat karena ulahnya sendiri. Nah, artinya ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau misalnya teman-teman ada mereka yang mualaf itu, mualaflah dengan baik, dan kemudian dalamilah isi kitab sucimu, dan kemudian amalkanlah apa yang tercatat, apa yang diperintahkan, dan juga apa yang dilarang dalam kitab sucimu, ya harus kamu taati, turuti itu semua. Jangan malah setelah mualaf menghujat Tuhan, dan kemudian mengancam, kemudian memfitnah, menuduh, dan lain-lain sebagainya. Ini pelajaran penting bagi yang mualaf, dan ada beberapa yang mualaf yang saya ceritakan tadi, itu belajarlah dari mereka, yang dimana mereka menghujat kekristenan, menghujat Yesus, dan pada akhirnya mereka menanggung akibatnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.